Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Secara khusus nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat indah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat diberikan taufik untuk bisa berjalan di atas jalan tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan semua nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia, agar Allah berkenan memberikan kita keistiqomahan di atas jalan hidayah sampai ajal menjemput kita wafat di atas nikmat iman dan nikmat Islam, di atas nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait beliau, keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jemaah yang Allah muliakan, di sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji dan membahas tentang pentingnya mensyukuri nikmat Ramadan, dan seorang mukmin dan mukminah tidak boleh menyia-nyiakan nikmat Ramadan yang telah Allah hadirkan dalam kehidupannya. Jemaah yang Allah muliakan, para ulama kita telah menjelaskan dengan lisan-lisan mereka ataupun di dalam tulisan-tulisan mereka bahwasanya
di antara karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah musim-musim kebaikan yang Allah hadirkan di tengah kehidupan mereka, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menggugurkan dosa dan mengangkat derajat orang-orang beriman. Jadi dengan musim kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin gugurkan dosa-dosa mereka dan Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan tidak syak lagi bahwa bulan Ramadan adalah satu dari musim-musim kebaikan tersebut. Bulan Ramadan adalah satu dari musim-musim kebaikan yang Allah hadirkan di tengah kehidupan orang-orang beriman. Maka hadirnya Ramadan di tengah kehidupan kita adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Kalau tidak, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang kufur nikmat, wal iyadzu billah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat hadirnya bulan Ramadan dalam kehidupan kita, maka kita termasuk ke dalam hamba yang kufur nikmat, iyadzan billahi azza wa jalla. Namun bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan ya, yang hendaknya direnungkan oleh orang-orang beriman tatkala kita memahami bahwasanya di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala? Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, beliau menjelaskan bahwasannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas 3 pondasi. Mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala dibangun di atas 3 pondasi. Pondasi yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalbi, mengakui atau meyakini dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, mensyukuri dengan lisan-lisan kita. Dan yang ketiga adalah tasrifuha fi sabili mardhati musdiha wa mu'tiha, menggunakan kenikmatan tersebut di atas jalan yang mendatangkan ridha zat yang mengkaruniakan nikmat tersebut. Ini 3 pondasi asyukur, ya, 3 pondasi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini dengan hati. Yani maknanya kita wajib meyakini dengan hati-hati kita bahwa tidak ada sekecil apapun kebaikan yang kita dapatkan, tidak ada sekecil apapun kenikmatan yang kita dapatkan, melainkan semuanya adalah taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pondasi yang kedua, ini asyukru bil lisan, seorang hamba senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Karena di antara amalan terbaik yang dengannya seorang hamba bertaqarrub kepada Rabbul Alamin adalah zikrullah azza wa jalla,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara seafdal zikir adalah dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun pondasi yang ketiga, yakni tasrifuha fi sabili mardati musdiha wa mu'tiha, maknanya hendaknya kita berusaha untuk mempergunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di atas jalan-jalan yang Allah ridhai. Jangan sampai kita menggunakan nikmat Allah di atas jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat dipertemukan dengan musim kebaikan, hendaknya kita gunakan semua kenikmatan tersebut di atas jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, mensyukuri nikmat bulan Ramadan adalah dengan meyakini bahwa bertemunya kita dengan bulan Ramadan serta setiap kebaikan yang kita kerjakan di bulan ini semata-mata karena taufik dan kemudahan yang Allah berikan, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan fisik kita. Ya, karena di luar sana ada orang-orang yang lebih cerdas daripada kita. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka hidayah ataupun taufik, maka mereka tidak bisa merasakan indahnya Ramadan, tidak bisa menggunakan Ramadan di atas jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bertemunya seorang hamba dengan bulan Ramadan, kemudian semua amal kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan itu semata-mata karena taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan otaknya, bukan pula karena kekuatan fisiknya, tapi semua berpulang kepada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kita banyak menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut dengan lisan-lisan kita, serta kita berusaha untuk menggunakan kesempatan Ramadan di atas jalan yang mendatangkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu cara seorang hamba mensyukuri nikmat Ramadan. Itu cara seorang hamba mensyukuri nikmat Ramadan. Maka tatkala seseorang mampu mengumpulkan 3 pondasi syukur di atas, barulah dia dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seorang hamba mampu mengumpulkan 3 pondasi syukur di atas, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, serta bersyukur dengan cara menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya di atas jalan yang Allah ridhai, barulah dia termasuk ke dalam hamba Allah yang bersyukur. Ya. Dan alangkah sedikitnya mereka, alangkah sedikitnya yakni orang-orang yang mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan hakikat syukur yang sesungguhnya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Saba ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka menjadi seorang hamba yang bersyukur itu bukan perkara yang mudah. Ya, untuk sampai predikat seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Ya. Maka yakni kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah berusaha, bermujahadah untuk masuk ke dalam bagian dari hamba Allah yang sedikit tersebut dengan cara yakni kita berusaha menggabungkan 3 pondasi syukur di atas. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak, saya pribadi
dan hadirin sekalian, untuk merenungkan kembali ayat-ayat siyam, ayat-ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, agar kita teringat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati hari-hari Ramadan. Allah tabaraka wa taala berfirman di awal ayat siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu hari-hari yang berbilang. Asyahid, poin yang kita angkat di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat yang ke-184. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati Ramadan dengan kalimat ayyaman ma'dudat. Ramadan adalah hari-hari yang berbilang. Ramadan adalah hari-hari yang berbilang. Apa maknanya? Dan apa pesan di balik ungkapan tersebut? Apa yang dipesan yang ingin Allah sampaikan tatkala Rabbul Alamin mensifati Ramadan bahwasanya dia hanyalah hari-hari yang berbilang? Allah katakan Ramadan ya sebagai ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Apa maknanya? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, beliau menjelaskan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, walamma dzakara annahu farada alaihim as-siyama akhbara annahu ayyamun ma'dudatun ay qalilatun wa fi ghayati suhulah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban puasa bagi orang-orang beriman, tatkala Allah menyebutkan perintah berpuasa atas orang-orang beriman, maka kemudian Allah mengabarkan bahwasanya kewajiban puasa tersebut hanya pada hari-hari yang berbilang. Kewajiban ibadah puasa hanya berlaku pada hari-hari yang berbilang, yakni sebentar saja, bukan waktu yang lama, bukan waktu yang panjang. Kewajiban puasa Ramadan Allah wajibkan hanya pada waktu-waktu yang berbilang, sangat sebentar dan tidaklah lama bagi orang-orang beriman. Maka jemaah yang Allah muliakan, di dalam ayat tersebut ada pesan yang sangat mendalam yang ingin Allah sampaikan kepada orang-orang beriman, bahwasannya hari-hari Ramadan itu hanya sebentar. Dia hanyalah hari-hari yang berbilang, dan Ramadan akan cepat berlalu. Ramadan pasti cepat berlalu. Dan sadaqallahul azim, apa yang Allah kabarkan itulah realita yang kita rasakan. Apa yang Allah sifati hari-hari Ramadan dengannya, itulah realita yang kita rasakan. Seolah baru kemarin rasanya kita menyambut kehadiran Ramadan, bergembira dengan masuknya Ramadan. Seolah baru kemarin kita bertahniah, saling yakni bergembira menyambut kehadiran Ramadan. Namun di hari ini, di sore hari ini, kita sudah masuk di penghujung hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Artinya
sudah hampir 1/4 dari hari-hari di bulan Ramadan telah kita lalui. Ya. Jadi sudah hampir 1/4 dari bulan Ramadan telah kita lalui. Tinggal tersisa 3/4 yang berikutnya. Ya. Dan apa-apa yang telah berlalu dari waktu-waktu Ramadan tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dia telah berlalu dengan membawa amal-amalan kita, imma amal kebaikan, imma amal keburukan, dan masing-masing di antara kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia amalkan. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, mari kita melihat kembali amal-amal apa yang telah kita maksimalkan di bulan yang mulia ini. Mari kita melihat bagaimana kualitas puasa kita sampai hari ini. Bagaimana kualitas birrul walidain kita di bulan yang mulia ini. Bagaimana kualitas ihsan kita sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Bagaimana kualitas qiyamul lail kita. Bagaimana kualitas tilawah Al-Quran kita. Sudah berapa kali kita khatamkan Al-Quranul Karim sampai hari ini. Bagaimana kualitas infak dan sedekah kita di bulan yang mulia ini. Sudah berapa kaum muslimin yang kita dapatkan pahala puasanya karena kita telah memberikan makan berbuka untuk mereka. Sudah berapa saudara kita kaum muslimin yang hari-hari ini mengalami kesulitan, yang kita lapangkan hidupnya. Di antara ribuan pintu kebaikan yang terbuka lebar di bulan yang mulia ini, berapa pintu kebaikan yang telah kita masuki? Ataukah kita hanya sebatas menjadi penonton di saat orang lain berlomba dengan jiwa dan harta mereka untuk mendulang pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Di antara sekian banyak pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya di bulan yang mulia ini, sudah berapa pintu kebaikan yang kita masuki? Ya. Selain dari pintu siam, selain dari pintu qiyam, selain dari pintu tilawatul Quran, alangkah banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan di bulan yang mulia ini. Maka seorang mukmin tidak patut hanya sebatas menjadi penonton di saat sebagian kaum muslimin berlomba untuk meraih ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha untuk senantiasa berdiri di saf yang terdepan dalam kebaikan, di dalam berusaha untuk mencapai yakni derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, sudahkah Ramadan menjadi momentum perubahan ke arah yang lebih baik bagi kita semuanya dalam hal ilmu dan amal, dalam hal ihsan dan muraqabatullah azza wa jalla? Atau Ramadan jadi sama sekali tidak memberikan pengaruh kebaikan kepada jiwa-jiwa kita, na'udzubillahi min dzalik. Tatkala yakni Ramadan tidak mampu menjadi momentum perubahan bagi seorang hamba, maka sangat sulit dia berharap perubahan pada bulan-bulan yang lainnya. Kalau seandainya di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga, Allah membelenggu setan-setan yang membangkang. Kalau di bulan tersebut seorang hamba tidak mampu merubah dirinya, tidak mampu untuk memperbaiki jiwanya,
maka di bulan mana kita akan mampu merubah diri kita. Oleh karenanya, jemaah yang Allah muliakan, di antara tanda kebinasaan seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia taufik untuk merubah diri di bulan yang mulia ini. Ya, maka jangan sia-siakan kesempatan Ramadan untuk kita berusaha membenahi diri kita. Jangan sia-siakan kesempatan Ramadan untuk kita berusaha merubah kebiasaan buruk kita dengan kebaikan. Merubah jalan-jalan kemaksiatan dengan jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang-orang beriman. Saudaraku yang Allah muliakan, fahamilah bahwasannya hadirnya Ramadan bukanlah sebatas euforia sesaat tanpa melahirkan ihsan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikat puasa Ramadan bukanlah hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi hakikat siam Ramadan adalah tarbiyah dan madrasah imaniyah bagi orang-orang beriman untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang harus kita fahami. Ya. Bahwasannya hakikat siam yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman bukanlah sebatas menahan lapar dan dahaga. Tapi hakikat siam yang Allah perintahkan kepada kita adalah bagaimana puasa tersebut menjadi madrasah, menjadi wasilah yang mentarbiyah orang-orang beriman untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba yang senantiasa muraqabatullah azza wa jalla, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam ayat Siyam, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah terbesar dari ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyam minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal laghwi warrafath." Kata Nabi yang mulia, hakikat puasa yang sesungguhnya bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Hakikat puasa yang sesungguhnya bukanlah tatkala seseorang hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Bukan itu yang Allah inginkan. Tapi hakikat puasa yang sesungguhnya adalah menahan diri dari segala perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat dalam kehidupan seorang hamba, ataupun dari perkataan yang keji, perkataan yang tidak baik. Kalau seandainya perkara-perkara yang sia-sia ya kita mampu tinggalkan tatkala kita berpuasa, bahkan perkara-perkara yang mubah sekalipun, makan dan minum yang hukum asalnya adalah perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan tatkala kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman, orang-orang yang berpuasa lebih layak untuk menjauhi perkara-perkara yang memang hukumnya haram dalam agama kita, baik tatkala dia berpuasa ataupun tatkala dia tidak berpuasa. Kalau perkara-perkara yang mubah mampu kita tinggalkan, maka kita lebih layak untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, hakikat puasa adalah mempuasakan hati kita dari iradah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa adalah mempuasakan hati
dari iradah untuk selain Allah, serta mentauhidkan Allah dalam masalah niat kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan hati kita. Kita tidak berpuasa, kita tidak beramal melainkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat puasa adalah mempuasakan lisan dan anggota badan dari perkara-perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat siam. Itu hakikat ibadah puasa. Mempuasakan hati dari iradah untuk selain Allah, serta mempuasakan lisan dan anggota badan dari perkara-perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa adalah madrasah keikhlasan di dalam beramal semata-mata lillahi ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah ataupun tendensi lain dari amal-amal yang kita lakukan, kecuali semata-mata hanya mengharap ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan ganjaran dan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara realisasi ya dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan di atas dasar iman dan juga ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga realisasi dari firman Allah tabaraka wa taala di dalam hadis qudsi, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ibadah, yakni seorang hamba itu memiliki takaran tertentu, memiliki batas, yakni balasan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di antara ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Di mana pahala puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa balasan. Ya, karena di dalam ibadah puasa terkandung makna kesabaran. Seorang hamba bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka jamaah yang Allah muliakan, ibadah siam, ibadah puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita hakikat ikhlas di dalam beramal. Yang mana ikhlas inilah yang menjadi syarat mutlak diterimanya amal seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan tidak mungkin ada amal yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan ya tanpa keikhlasan hanya bernilai sia-sia dan tidak akan mendapatkan ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mensifati ahlul jannah dengan firman-Nya di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8 sampai ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira."
dan mereka ini ahlul jannah, mereka penghuni surga itu, dahulu mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Saya bersedekah, saya berinfak semata-mata hanya karena mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari kesulitan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Maka buah yang manis dari ibadah siam seorang hamba adalah buah yang bernama ketakwaan. Dan hakikat takwa bukanlah klaim di lisan atau sebatas penampilan lahiriah yang kita tampilkan di hadapan manusia. Akan tapi hakikat ketakwaan adalah ketundukan jiwa dan raga di hadapan syariat Sang Pencipta, di hadapan aturan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada tandingan baginya, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas tauhid itulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pastikah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagai penutup di kesempatan sore hari ini, saya ingatkan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat Ramadan. Ya, di satu sisi Ramadan memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dengan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, Ramadan justru bisa menjadi bumerang bagi seseorang tatkala dia tidak mampu mensyukuri nikmat Ramadan sebagaimana mestinya. Ya, Ramadan yang seharusnya menjadi karunia bagi seorang hamba bisa menjadi bumerang bagi dirinya tatkala dia tidak mampu mensyukuri nikmat Ramadan sebagaimana mestinya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin
dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Celaka seorang hamba yang dipertemukan dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala Ramadan berlalu, tatkala Ramadan usai, dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan ma'unah agar bisa memanfaatkan nikmat Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga tidak berlalu Ramadan melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menutup Ramadan di tahun ini dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.